Suatu hari, di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Madinah digegerkan oleh peristiwa yang mengejutkan umat muslimin. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga seorang pejuang Islam mabuk-mabukan dan berkata bahwa minum khamr sama sekali tidak melanggar aturan dalam Islam. Dia juga berkata bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat yang membenarkan tindakannya itu. Padahal Al-Quran sudah sangat tegas melarang kaum muslimin meminum segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat, termasuk khamr. Khalifah Umar bin Khattab pun segera mengumpulkan para sahabat untuk membahas tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran agar bisa melihat permasalahannya secara jelas. Ketika ditangkap orang itu, kemudian dibawa di majelis Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar tidak berani memutuskan karena yang melakukan adalah seorang sahabat yang jelas berilmu, kan duduk bersama Nabi SAW, bertemu Nabi, berkumpul dengan orang terbaik. Maka Umar radhiyallahu anhu memanggil sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran untuk membincangkan ini. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dua-duanya kita tahu adalah seorang ahli ilmu, dua orang ahli ilmu yang luar biasa di zaman Nabi SAW. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah turjumanul Quran, orang yang paling ahli dalam Al-Quran Karim. Maka Umar membuka majelisnya, kemudian berkata kepada sahabat yang mabuk itu, mengatakan, "Mengapa kau mabuk?" Dia mengatakan bahwa bukankah telah diizinkan untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat." Tidak ada masalah bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh terhadap semua yang mereka makan, asal syaratnya mereka tetap bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Sekilas memang kita memahami ayat ini bahwa orang boleh memakan apa saja, minum apa saja, asal dia tetap beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Dan itu yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW ini. Begitu sahabat ini menyampaikan alasannya mengapa dia berani mabuk, dan ternyata menggunakan ayat, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Madza tarudduna alaih?" Apa jawaban kalian wahai para ahli Al-Quran? Abdullah bin Abbas mengatakan, ayat ini turun bukan untuk hal yang seperti itu. Tetapi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah orang-orang munafik, bukan untuk menunjukkan bahwa khamr itu halal. Tetapi bahwa orang-orang beriman makan, minum makanan yang baik, karenanya kemudian Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan bahwa ini salah di dalam memahami sebab turunnya ayat. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyambung kalimat Abdullah bin Abbas dengan mengatakan bahwa bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang sama, karena yang dibaca oleh sahabat yang mabuk adalah surat Al-Maidah, dan di surat yang sama, di surat Al-Maidah ada larangan untuk orang mabuk untuk minum khamr. Ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Larangan untuk khamr, perbuatan kotor, najis, perbuatan setan. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau Anda minum minuman keras, kemudian setelah itu Anda mabuk, kemudian Anda seperti orang linglung, begitu linglung Anda bisa berkata sesuatu yang tidak ada ilmunya atau bahkan dusta. Sementara seorang pendusta berhak mendapatkan cambuk 80 kali, maka saran saya sahabat ini dicambuk 80 kali. Maka kemudian Umar baru menjatuhkan hukuman. Ini artinya bahwa memahami sebab turunnya ayat itu memiliki peran yang sangat penting agar kita memahami Quran dengan benar dan kita tidak salah di dalam menyimpulkan sebuah ayat. Nahnu niswatul ansari muslimat. Jinaki ya ummul mu'minin Aisyah. Urwah bin Zubair
datang ke Aisyah radhiyallahu anha, bibinya, untuk bertanya tentang sebuah ayat karena Urwah bin Zubair menyimpulkan salah terhadap sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sa'i, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa, Gunung Safa, Marwa adalah bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, maka tidak ada masalah bagi mereka untuk tawaf, untuk melaksanakan sa'i atau tawaf berputar di antara keduanya, yaitu Safa dan Marwah. Urwah sempat memahami bahwa sa'i itu tidak wajib. Artinya kalau ada orang haji, orang umroh, maka orang tidak sa'i tidak ada masalah. Gara-gara kalimat bahwa la junah, artinya tidak ada masalah. Artinya dia pahami mau tawaf atau mau sa'i atau tidak sa'i, maka tidak ada masalah. Dan ini salah pemahaman ini. Bisa kita bayangkan ini hukum. Hukum ketika salah, maka bisa berefek fatal pada batalnya ibadah muslimin. Ini ibadah haji, umroh, kita yang dari negeri jauh, kita yang jauh-jauh dari negeri ini dengan biaya yang tidak sederhana, dengan sekarang pun menambah dengan waktu tunggu yang sangat panjang. Bisa dibayangkan jauh-jauh, kemudian ternyata tidak sah gara-gara salah memahami ayat, ini sangat fatal. Karena ini bicara hukum. Makanya Urwah segera bertanya, apakah benar kesimpulannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan jawaban Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah jawaban dengan menggunakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Aisyah mengatakan tidak begitu memahaminya. Sa'i tetap wajib. Tetapi ayat itu dulu turunnya adalah ketika orang-orang jahiliyah, saat itu kebiasaan masyarakat jahiliyah Quraisy, mereka masih senang dengan tuhan-tuhan patung mereka. Mereka meletakkan patung di atas sofa satu, namanya Isaf. Kemudian diletakkan patung satu lagi di Marwa, namanya Nailah. Ada dua patung. Kalau mereka melakukan sa'i sampai di sofa, mereka mengusap-usap patungnya. Kemudian nanti mereka sampai di Marwa, kemudian mengusap-usap lagi patung yang ada di Marwa. Begitu terus-terusnya sampai selesai 7 putaran. Inilah yang kemudian membuat muslimin tidak nyaman ketika setelah Mekah berhasil diambil oleh muslimin di Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Kemudian sudah dihancurkan patung-patung itu, sudah tidak ada. Yang di sofa di Marwa pun sudah hilang, dihancurkan. Maka sudah bersih. Tapi muslimin tetap tidak nyaman karena tahu bahwa dulu mereka kalau sa'i itu mengusap-usap patung. Karenanya ketika mereka sa'i ada kekurang nyamanan di hati muslimin. Rasanya seperti sedang melakukan sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik dan mereka tidak nyaman. Makanya ayat menggunakan kata la junah. Tidak ada masalah. Ayo sa'i, lakukan sa'i. Sudah tidak ada masalah karena patung sudah tidak ada. Maka dari itu kata la junah bukan untuk memahami bahwa sa'i tidak wajib, tetapi untuk menghilangkan ketidaknyamanan muslimin yang saat itu merasa bahwa mereka sedang melakukan ritual yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah sebelumnya. Para ulama Al-Quranul Karim menyampaikan kepada kita betapa pentingnya mempelajari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Karenanya para ulama mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, adalah merupakan jalan terbaik untuk memahami Al-Quranul Karim. Dan kita bisa melihat bahwa tanpa memahami sebab turunnya ayat, peristiwa yang melatarinya, kita tidak bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dan jelas. Bahkan mungkin kita ragu untuk menyimpulkannya. Seperti yang kita lihat di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim." Milik Allah lah semua, timur dan barat. Timur barat ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka kau akan jumpai wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini bisa kita pahami dengan cara yang salah ketika kita mau praktekkan dalam masalah sholat umpamanya.
Allahu Akbar. Ada orang yang kemudian sholat, akhirnya dia menghadap kemana saja. Toh ketika orang sholat kiblat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang sholat, maka kemudian dia mengatakan bahwa Allah bisa ada di mana saja, kemanapun, timur, barat, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, selatan, berdasarkan ayat ini. Karenanya sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya untuk seorang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, yang melakukan sholat nafilah, sholat sunnah di atas kendaraannya. Kita tahu orang bepergian dalam safarnya dengan menggunakan kendaraan onta, kuda, himar umpamanya. Ketika kalau di perjalanan jauh unta dan kuda, kemudian dia kuda unta bisa berjalan kemana saja arahnya, bisa ke timur, bisa ke barat, ke utara, ke selatan. Dari saat itulah maka sholat sunnah di atas kendaraan itu, maka kemanapun kendaraannya membawa, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya diperbolehkan sholat sunnah bagi musafir di perjalanannya, dia menghadap kemanapun. Tapi tidak untuk sholat wajib. Ketika seseorang mukim di tempat, maka dia harus menghadapkan wajahnya, kiblatnya ke arah kiblat. Dan kita tahu bahwa Ka'bah adalah kiblat kita. Tergantung dari mana kita berada, di negeri mana kita berada, maka tetap semuanya kiblatnya adalah ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah Musyarrafah sana. Dan ayat ini ketika kita pahami asbabun nuzul dengan baik, maka kita akan menyimpulkan dengan benar. Asbabun nuzul juga memberikan kepada kita nama sahabat yang peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Umpamanya ketika kita membaca ayat di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ayat yang pertama, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah sungguh mendengar seorang wanita mengadukan suaminya pada Rasulullah SAW, mengeluhkan tentang suaminya. Tidak disebut dalam ayat itu siapa wanita itu, tapi membaca sebab turunnya ayat, kita membaca hadis Nabi, membaca sirah nabawiyah, kita akan bertemu sebuah nama, yaitu nama wanita itu adalah bernama Khawlah binti Tha'labah. Inilah wanita yang mengadu itu, yang kelak kemudian nanti dimuliakan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dalam perjalanan Umar bersama para sahabat-sahabat yang lain dihentikan oleh seorang nenek tua yang ternyata adalah Khawlah, dan dia berhenti mendengarkan dulu sampai selesai, dan Umar mengatakan, wanita ini dulu pernah didengar Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana saya tidak mendengar wanita ini ketika berkata pada saya. اسمك يا فتى؟ زيد بن حارث. Atau kemudian ayat di dalam surat Al-Ahzab umpamanya, wa ittaqul ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi, wa ittaqul ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi, amsik 'alaika zawjak. Ketika kau berkata, wahai Muhammad, kepada Allah, pada orang yang Allah berikan nikmat dan kau berikan nikmat, pertahankan keluargamu. Siapa orang ini? Sejarah menyebutkan, asbabun nuzul menyebutkan bahwa orang itu adalah putra angkat Nabi SAW, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. سأدخل الغار قبلك يا رسول الله لعل فيه حية أو سبعا فأقيك بنفسي. Atau dalam peristiwa-peristiwa yang lain, Tsaniyats Nain idh huma fil ghar idh yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang yang ada di dalam gua, yang satu berkata kepada yang satu, pada yang lainnya, jangan sedih, Allah bersama kita. Ini siapa? Tidak sebut namanya. Ini adalah Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya bersembunyi di Gua Thur, ditemani oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya ada nama-nama yang jelas tersebut. Apa pentingnya kita mengetahui nama ini? Ini juga menjadi sangat penting ketika kita berhadapan juga dengan mereka yang menafsirkan Quran terserah mereka. Akhirnya kemudian menyebut nama sahabat, apalagi kemudian mencederai kewibawaan dan kemuliaan mereka. Ketika ada ayat disebut, kemudian disebut nama seorang sahabat, oh ini Aisyah, oh ini Muawiyah, tanpa ada sandaran riwayat tentang asbabun nuzul yang benar, yang menyebutkan benar bahwa ayat itu turun pada sahabat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Naftatihu
Al-Quranul Karim dijelaskan oleh para ulama dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan urutan, ada 2 urutan. Dan dua-duanya para ulama memasukinya dengan sangat dalam untuk menjabarkannya kepada kita menjadi sebuah konsep yang hidup di zaman manapun. Urutan yang pertama adalah Al-Quran berdasarkan urutan turun. Artinya, dari mulai surat yang pertama turun, dari surat Al-Alaq turun, terus begitu surat setelahnya, surat Al-Qalam menurut riwayat yang lain, menurut sebuah riwayat Al-Qalam, kemudian Al-Mudaththir, Al-Muzammil, kemudian Al-Fatihah, begitu seterusnya sampai surat-surat yang belakang. Nanti ada surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, kemudian di surat At-Taubah termasuk surat yang terakhir, berdasarkan urutan dari awal turun sampai akhir. Dan para ulama menulis kitab-kitab, menulis tafsir-tafsir berdasarkan urutan turun. Apa hikmah besar di balik memahami Al-Quran berdasarkan urutan turun? Hikmah besarnya adalah kita akan memahami bahwa Quran ternyata urutan konsep. Sebagai sebuah kurikulum yang harus mengubah sebuah zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang bercahaya, maka harus ada urutan. Karena kurikulum tidak bisa acak. Karenanya ada urutan. Surat-surat ada urutan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu buku yang menulis dalam bab ini, Kaifa Yubarrijul Qur'anul Haya, Dr. Abdul Majid Ali Al-Ghili, ketika beliau mengatakan bahwa ternyata begitu beliau pelajari, Al-Quran itu terbagi menjadi 3 temanya. Ini berdasarkan urutan turun. Dari mulai Al-Alaq sampai 38 surat setelahnya, ternyata berbicara tentang masalah islahul fard, tentang masalah perbaikan pribadi-pribadi, perbaikan individu-individu. Kemudian masuk sepertiga yang kedua adalah islah al-mujtama, perbaikan masyarakat. Dan yang ketiga adalah islah ad-daulah, yaitu perbaikan negara, sistem, peraturan, dan seterusnya. Artinya ini kurikulum berurut. Ini bisa kita dapat ketika kita mempelajari secara berurut dan bahkan kita mendapatkan sebuah panduan utuh. Beginilah urutannya kalau kita mau memperbaiki zaman yang sudah banyak orang-orang baik yang putus asa untuk bisa memperbaikinya. Yang kedua adalah yang sudah sering kita lihat, yaitu Al-Quranul Karim berdasarkan urutan mushaf. Mushaf dikumpulkan, kita buka pertama kali muncul Al-Fatihah sebagai pembuka, sesuai dengan namanya. Kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, begitu seterusnya sampai terakhir surat An-Nas. Itu berdasarkan urutan mushaf. Dan urutan mushaf, menurut sebagian besar para ulama, bahwa urutan mushaf pun bukan merupakan ijtihad para ulama, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata kita bisa melihat banyak sekali ilmu yang bisa didapat dari mempelajari urutan mushaf. Di antaranya ada ilmu yang dikenal dengan ilmu munasabah namanya, mencari kesesuaian, keterkaitan antara surat ini dengan surat ini. Mengapa Al-Fatihah diletakkan di awal, mengapa Ali Imran diletakkan sebelumnya Al-Baqarah dan setelahnya adalah surat An-Nisa umpamanya. Itu ada kajiannya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan 2 surat sekaligus, yaitu surat Alam Nashrah Laka Sadrak dengan surat Ad-Duha wa Duha. Itu adalah ilmu yang disebut dengan ilmu munasabah, karena kita mempelajari Quran berdasarkan urutan mushaf, karena Allah yang mengurutkannya, maka pasti ada hikmah besar di balik semua itu. Dan dua-duanya adalah semakin menunjukkan mukjizat Al-Quranul Karim. Maka dari itu tidak bisa kita hilangkan dan kita semua harus mempelajarinya. Tafsir berdasarkan urutan mushaf seperti yang sering kita jumpai, tafsir Ibnu Katsir dan yang paling kita kenal dan yang lainnya. Atau juga kalau kita mau mengetahui berdasarkan kronologis urutan turunnya surat, maka belajarlah asbabun nuzulnya. Kita pasti akan bersentuhan dengan sangat erat dengan sirah nabawiyah, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran adalah sepanjang beliau menjadi Nabi turunnya. Jadi begitu selesai turun surat, ayat Quran selesai, maka Nabi pun wafat. Artinya Nabi memang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk menyampaikan wahyunya. Al-Quranul Karim sebagai panduan utama muslimin, sejalan dengan karakter Islam itu sendiri, maka pasti mudah, karenanya mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah untuk dihafal. Dan Al-Quranul Karim, ketika kita membaca terjemahannya, bagi yang belum memahami bahasa Arab, maka pasti mudah juga dipahami. Tetapi jika sudah berhubungan dengan masalah hukum, halal haram, kesimpulan terhadap ayat yang final, apalagi kemudian kita berani mengkritik orang lain, atau bahkan mungkin menyerang orang lain dengan menggunakan ayat, maka berhati-hatilah.
karena ada banyak ilmu yang harus dipelajari. Di antaranya adalah ilmu memahami latar belakang turunnya ayat, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, yang juga berhubungan erat dengan hadis Nabi dan sirah nabawiyah. Maka mempelajari itu jadi sangat penting. Dan karenanya, sebegitu penting itulah maka Khalifah akan menyajikan bagi kita semuanya sepanjang bulan suci Ramadan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dan surat dalam Al-Quran Al-Karim, agar kita memiliki wawasan yang cukup terhadap kitab suci kita. Memang tidak semua ayat dalam Al-Quran Al-Karim memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Karenanya kita punya dua pelajaran mahal di sini. Yang pertama adalah sebagian kecil dari ayat memang ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Ini artinya bahwa Al-Quranul Karim menjawab keadaan masyarakat saat itu, menjawab kebutuhan saat itu, menjawab permasalahan yang perlu untuk mendapatkan solusi di saat itu. Tapi yang kedua yang juga menjadi pelajaran bahwa Al-Quran tidak harus selalu menjawab keadaan itu. Karenanya Al-Quran bukan kitab suci yang reaktif, hanya mengikuti keadaan yang ada. Banyak ayat yang turun tanpa ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat. Karenanya ada ayat-ayat yang turun dan sangat banyak turun sebagai sebuah konsep, sebagai panduan, sebagai peraturan. Inilah panduan orang-orang beriman, dan begitulah seharusnya orang-orang beriman. Karena Al-Quranul Karim hadir bukan hanya untuk zaman itu, maka Al-Quran hadir harus sesuai dengan konsep, sesuai dengan keadaan di zaman manapun. Makanya dia harus menjadi sebuah konsep yang bisa hidup di zaman manapun. Dan dua manfaat ini kita bisa melihat bahwa Al-Quranul Karim menjawab semua yang diperlukan oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Tapi yang kedua, Al-Quranul Karim juga merupakan sebuah konsep yang dari awal disampaikan Allah SWT dengan urutan sebagai sebuah panduan dari kehidupan orang-orang di dunia ini. Al-Quranul Karim sebagai panduan utama muslimin, sejalan dengan karakter Islam itu sendiri, maka pasti mudah, karenanya mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah untuk dihafal. Dan Al-Quranul Karim, ketika kita membaca terjemahannya, bagi yang belum memahami bahasa Arab, maka pasti mudah juga dipahami. Tetapi jika sudah berhubungan dengan masalah hukum, halal haram, kesimpulan terhadap ayat yang final, apalagi kemudian kita berani mengkritik orang lain, atau bahkan mungkin menyerang orang lain dengan menggunakan ayat, maka berhati-hatilah. Karena ada banyak ilmu yang harus dipelajari. Di antaranya adalah ilmu memahami latar belakang turunnya ayat, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, yang juga berhubungan erat dengan hadis Nabi dan sirah nabawiyah. Maka mempelajari itu jadi sangat penting. Dan karenanya, sebegitu penting itulah maka Khalifah akan menyajikan bagi kita semuanya sepanjang bulan suci Ramadan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dan surat dalam Al-Quran Al-Karim, agar kita memiliki wawasan yang cukup terhadap kitab suci kita.